Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk pertandingan dari Persebaya Surabaya dengan Persib Bandung, di mana kedua tim sama-sama memperoleh 1 poin ya. Dan tentunya untuk Persebaya Surabaya ini sempat unggul 2-0 ya, namun di babak kedua akhirnya bisa tercomeback menjadi 2-2. Nah, di video kali ini jujur saya ingin menyoroti saja bagaimana kok bisa ya Persebaya Surabaya kembali lagi comeback setelah sudah unggul, lalu bagaimana caranya untuk Persib Bandung kok bisa berhasil meng-comeback. Jadi untuk starting line up kedua tim, saya ingin bahas dulu karena di sini Persebaya Surabaya ada perubahan ya, di mana Leo Lelis justru diduetkan dengan Rizwan. Rizky Ridho tidak dipasang menjadi starting. Lalu Koko Ari juga sama, di sini nggak dipasang sebagai starting, tapi Catur dibalikan ke posisinya sebagai bek kanan ya, karena saya sudah bahas pada saat lawan Barito dan Rans, ini kan Catur sempat dipasang ke bek kiri ya, tapi menurut saya memang Catur lebih bagus bermain di sayap kanan, dan di sini Atta Balah akhirnya bisa diturunkan dari awal sebagai wingback kiri. Dan untuk Persib Bandung tidak ada pemain yang boleh dibilang perubahan ya, karena tetap sama di sini. Ahmad Jufrianto, Sato dan juga Kuipers menjadi pertahanannya Persib, dan di lini depan seperti biasa ada Fred Butuan, DDS dan juga Ciro Alves. Jadi sebenarnya untuk di babak pertama ya, memang Persebaya Surabaya sudah unggul dulu melalui headingannya Supriyadi, lalu free kicknya Zevalente. Jadi artinya 2 gol yang tercipta dari Persebaya ini melalui set play bola mati. Ya. Walaupun secara skema permainan sebenarnya Persebaya Surabaya ini lebih bagus dibandingkan Persib Bandung. Kalau berbicara skema permainan ya. Karena berapa kali setiap Persib Bandung melakukan penyerangan, ini selalu bisa diantisipasi oleh pertahanannya Persebaya. Bahkan pemain tengah dari Alwi maupun M. Hidayat ini juga berapa kali bisa mematahkan permainan Persib Bandung dari sektor tengah. Karena yang saya lihat permainan Persib Bandung, terutama dari Mark Klok ya, ini berapa kali saya sudah menyoroti Mark Klok ini. Ini nggak bermain cukup bagus bersama Persib Bandung di akhir-akhir pertandingan ini ya. Saya sudah 3 kali nih menyoroti performnya Mark Klok. Menurut saya ini nggak terlalu bagus performnya. Justru yang penampilannya konsisten menurut saya itu Deddy Kusnandar. Ini terserah ya, ini kita berbeda pendapat nggak masalah. Tapi menurut pendapat saya, analisa saya, yang penampilannya konsisten ya sejauh ini untuk Persib Bandung itu Deddy Kusnandar dengan DTS. Dan Ciro juga sama, ini juga pemain yang sering saya kritik ya. Pertandingan tadi juga selama 90 menit ini terlihat bahwa Ciro Alves ini nggak bisa bermain sesuai dari visinya. Selalu mengandalkan skill individu, di mana ada beberapa peluang ya di babak kedua Ciro Alves harusnya bisa memberikan passing kepada DDS, tapi justru lebih memilih melakukan skill individunya yang melebar ke sayap kanan, yang artinya untuk penyerangan Persib Bandung ini berapa kali justru momen yang harusnya bisa menciptakan peluang justru hilang dengan tidak adanya visi yang dimiliki oleh Ciro Alves. Lalu pertahanannya Kuipers, ini Kuipers juga berapa kali bisa dilewati oleh para pemainnya Persebaya Surabaya, terutama dari Paulo Victor ataupun Yamamoto yang berhasil masuk ke area pertahanannya Persib. Jadi ada 3 pemain menurut saya yang performnya justru nggak meningkat, justru menurun terus di setiap pertandingan, yaitu Kuipers, Mark Klok dan juga Ciro. Ini menurut pendapat saya ya, di luar dari kalian setuju atau tidak, ini menurut analisa saya bahwa 3 pemain dari Persib Bandung ini nggak menunjukkan perform yang bagus di bawah dari skemanya Luis Milla. Jadi tadi saat berhadapan dengan Persebaya Surabaya, walaupun memang di babak pertama sudah tertinggal 2-0, di babak kedua ini Persib Bandung memang lebih banyak menekan. Dan di sini yang saya sudah bahas berkali-kali untuk Persebaya Surabaya adalah pada saat Persib Bandung melakukan banyak tekanan, di sini seperti para pemain Persebaya Surabaya ini mentalnya jatuh lagi. Ya memang nggak bisa disalahkan juga ya bahwa Persib Bandung bermain cukup menekan, yang berapa kali bisa merepotkan lini tengah dan lini pertahanannya Persebaya. Sangat berbeda sekali lah kalau melihat gaya permainannya Persebaya Surabaya di babak pertama dengan babak kedua. Sepertinya di babak kedua ini nggak bisa keluar dari tekanan. Padahal di babak pertama walaupun sudah unggul 2-0, minimal masih ada perlawanan gitu loh. Masih ada gregetnya gitu permainan Persebaya. Tapi justru di babak kedua kalian bisa lihat, bukan masalah pergantian pemain yang dilakukan oleh Coach Aji ya, tapi memang terlihat para pemain Persebaya ketika
akhirnya tercomeback 2-2, ini mentalnya seperti terkenal lagi. Ini yang saya bilang bahwa berapa kali Persebaya Surabaya ini butuh sosok leadership. Rizwan ya yang menciptakan gol bunuh diri. Lalu yang kedua gol DDS ini juga ada kesalahan dari Rizwan lagi ya. Jadi artinya jelas komunikasi di lini belakang dari Persebaya ini selalu menjadi sorotan saya. Ya, Persebaya Surabaya boleh dibilang dalam 5 pertandingan terakhir atau 6 ini selalu mencetak gol bunuh diri dari Rizky Ridho ya lawan Bali, Alwi lawan PSM, lalu tadi Rizwan lawan Persib. Artinya jelas di sini sorotan utama saya adalah komunikasi di lini belakang. Bukan masalah Rizwan dimainkan. Nanti kalau Rizky Ridho yang dimainkan, disalahkannya Rizky Ridho. Ini Rizky Ridho sudah dicadangin, lalu Rizwan dimainkan, sekarang yang disalahkan Rizwan. Jadi saya nggak menginginkan para pemain Persebaya Surabaya ini selalu disalahkan atau dikambing hitamkan atas performnya Persebaya Surabaya yang mungkin lagi nggak stabil. Saya nggak menginginkan itu. Ya, kayak kemarin saat lawan Rans menyalahkan Rumere, lalu saat lawan Bali United gol bunuh diri dari Rizky Ridho lebih banyak menyoroti ke Rizky Ridho. Lalu lawan PSM Alwi bunuh diri langsung menyoroti gol bunuh dirinya Alwi. Sekarang Rizwan yang melakukan gol bunuh diri, ya saya berharap nggak menyalahkan juga gitu loh. Karena memang untuk saat ini Persebaya Surabaya membutuhkan sosok leadership. Jadi mau siapapun pemain yang diturunkan ya memang kualitas pemain Persebaya Surabaya kan sudah seperti saat ini ya apa adanya. Saya sudah beberapa kali bahas. Ya, jadi untuk menghadapi Persib Bandung pun ya walaupun sudah unggul 2-0 tercomeback jadi 2-2, itu terlihat lini belakang dari Persebaya Surabaya memang menjadi sorotan saya. Komunikasi nomor 1. Lalu untuk Persib Bandung walaupun bisa meng-comeback menjadi 2-2, tapi menurut saya permainan Persib Bandung ini justru monoton. Persib Bandung berhasil meng-comeback Persebaya itu bukan melalui skema permainan, tapi karena melalui permainan yang monoton atau oportunis, hanya mengandalkan kesalahan-kesalahan pemain belakangnya Persebaya. Jadi untuk pemain Persib Bandung ketika melakukan penyerangan di babak kedua ya, walaupun banyak menekan, itu pun gak memberikan peluang-peluang yang berbahaya untuk Hernando, kiper dari Persebaya. Jadi skema permainan Persib Bandung sebenarnya lawan Persebaya itu gak berjalan sangat sesuai dari keinginan saya lah. Benar-benar gak terlihat skema permainannya Luis Milla ini sebenarnya apa sih untuk Persib Bandung. Itu benar-benar gak terlihat. Saya menyoroti pemain-pemain Persib Bandung sendiri sebenarnya yang saya lihat memang nggak perform. Kuipers, Marklock, lalu Ciro Alves. Ini menurut saya performnya ini seperti menurun terus. Nggak bisa masuk ke skemanya Luis Milla gitu. Jadi gol yang tercipta dari Persib Bandung walaupun melalui gol bunuh dirinya Rizwan, lalu golnya DDS, itu murni golnya karena kesalahan dari pemainnya Persebaya Surabaya sendiri. Bukan karena melalui skemanya Persib Bandung untuk menciptakan gol. Ya, jadi ini menurut saya review yang memang saya harus berikan walaupun memang di sini saya lebih menyoroti kepada kualitas pemain kedua tim ya. Tapi menurut saya ini akan menjadi evaluasi yang harusnya bisa diberikan kepada Persebaya Surabaya untuk komunikasi di sektor lini belakang. Lalu untuk Persib Bandung jelas di kualitas pemainnya ya, ini Kuipers, Marklock, Ciro ini seperti nggak perform atau nggak masuk kepada skemanya Luis Milla. Jadi saya mengatakan seperti ini bukan berarti saya benci kepada ketiga pemain ini, enggak. Tapi saya justru peduli dengan Persib Bandung. Semoga di match berikutnya bisa mengevaluasi 3 pemain ini agar Persib Bandung bisa menunjukkan skema permainannya yang jelas di bawah dari Luis Milla. Karena ini sudah berturut-turut selalu saya berikan kritik kepada Persib Bandung di masalah kualitas pemain. Dan Persebaya Surabaya pun juga sama sebenarnya di kualitas pemain. Tapi saya sekarang nggak menyoroti itu. Justru yang saya soroti adalah faktor leadership atau komunikasi di sektor lini belakang terutama. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Nanti untuk Persebaya Surabaya akan bertemu Persik Kediri. Ya mungkin saya akan berikan review atau opini. Lalu Persib Bandung akan bertemu dengan Dewa United. Ya, semoga harapan saya ya para pemain Persib Bandung bisa memberikan permainan yang optimal lagi. Ya, jadi ini aja review yang saya bisa berikan untuk Persebaya Surabaya dengan Persib Bandung. Semoga ini bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.